Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita menghormati Tuhan pada pagi hari. Haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan yang layak kami tinggikan. Hanya Kau Tuhan yang layak kami sembah. Oh glorious. Oh haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu baik dalam segala duka.
kami tinggikan Engkau Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu. Tuhan, Engkau Allah yang baik. Kami datang kepada-Mu ya Tuhan. Karena hidup kami diciptakan hanya untuk menyembah-Mu. Karena hidup kami diciptakan hanya untuk memuji dan membesarkan Engkau. Tuhan, biarlah ibadah pada pagi hari ini kami dipenuhi dengan rasa kagum dan hormat kepada Tuhan. Urapi semua yang mengulang, bahkan pengurapan turun atas setiap pujian kami. Biarlah kami dibebaskan untuk memuji dan menyembah-Nya. Biarlah hadirat Tuhan penuh di tempat ini. Kami mau mulaikan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, pagi ini pagi yang sangat luar biasa. Walaupun kita tidak bisa bersalaman satu sama yang lain, tapi saya percaya roh kita tetap bersatu di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, karena Tuhan adalah kekuatan dan mazmur bagi kita. Haleluya, haleluya. Oh,
kita Allah yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih. Haleluya. Sungguh kami mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap hati kami Tuhan. Dengan segenap jiwa kami. Haleluya. Kita masuk dalam kebenaran Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Katakan lebih sungguh lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Dan oh haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Hati kami terbuka, Ya Yesus. hati kami haus akan firman-Mu. Ya Yesus. Kami mau penuh Tuhan. Kami tidak mau ada ruangan-ruangan yang dapat diisi oleh kekacauan, oleh kekhawatiran, oleh kecemasan di dalam hati kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hati kami penuh dengan firman Allah.
Biarlah hati kami dikuasai oleh firman Allah. Karena ketika firman-Mu menguasai hati kami, Roh-Mu bekerja memenuhi kami. Urapi hamba-Mu, berikan kami roh pencerahan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita akan membaca firman Allah pada pagi hari ini dari kitab Roma. Kita akan melanjutkan tema firman Allah pada minggu yang lalu yang berbicara tentang agenda ilahi di tengah-tengah COVID-19, saudara. Allah tidak akan semudah itu mengizinkan COVID secara liar menghabisi banyak nyawa manusia, saudara. Oleh sebab itu, kita harus percaya bahwa Allah kita sangat baik, sehingga di tengah-tengah COVID-19 Dia memasukkan agendanya. Haleluya. Pada waktu Ayub, Tuhan izinkan untuk dicobai oleh iblis, untuk dikerjain oleh iblis, ya. Tuhan punya agenda lain sekalian saja, ya. Tuhan menggarap Ayub. Tuhan proses Ayub. Iblis ingin menghancurkan Ayub dan rencananya, rencana Tuhan dalam hidup Ayub. Tetapi justru Tuhan membuktikan dan memperlihatkan iblis menjadi pecundang ketika menghadapi COVID. Akhirnya, saudara, Allah berhasil memunculkan Ayub yang diinginkan oleh Tuhan di tengah-tengah pencobaan yang dialaminya. Ayub muncul sebagai pribadi dengan kesalehan yang lebih baik dari sebelumnya. Haleluya. Saya percaya di tengah-tengah COVID ini, Tuhan sedang ingin mempertontonkan Ayub rohani di akhir zaman. Memang, saudara, tidak semua anak Tuhan akan menjadi Ayub di akhir zaman. Tetapi saya percaya ada golongan anak Tuhan, dan saya harap saudara dan saya termasuk dalam golongan ini. Ketika diuji begitu rupa, Tuhan izinkan COVID, badai COVID, prahara COVID menghantam seluruh dunia, maka Tuhan akan melakukan pembedaan atau pemisahan. Inilah masa penampian, saudara, walaupun masih kecil. Tetapi di masa-masa inilah Tuhan sedang melakukan penampian atau pemisahan. Ya, kita ditampi supaya, saudara, anak-anak Tuhan yang tadinya begitu pede, begitu yakin bahwa imannya kuat, dia anak Tuhan yang sejati, dia pengikut Yesus yang sejati, begitu digoncang, diuji oleh COVID, maka iman kita akan terlihat mana iman yang kuat, mana orang yang memiliki kualitas rohani yang kuat, mana orang Kristen yang tidak memiliki kualitas rohani yang kuat. Ada berapa banyak orang Kristen yang selama ini, saudara, hanya mengikuti saja ritual ibadah di gereja, mendengar firman Tuhan hanya sampai pada mendengar. Ada juga anak Tuhan yang walaupun sedikit demi sedikit dia praktek firman. COVID inilah yang akan menunjukkan dua kelompok anak Tuhan seperti itu, ya. Kita lihat dulu Ibrani pasal 12, mari kita baca. Kita mau fokus kepada pemurnian ibadah.
atau peningkatan kualitas ibadah. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, yaitu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Nah, kita sudah berulang-ulang kali membaca juga kitab Ibrani pasal 12 mulai ayat 28, 29. Di sana dikatakan bahwa Allah akan mengguncang bukan hanya langit, bukan hanya bumi, tapi langit dan bumi sekaligus. Kita bisa bayangkan saudara, alam seluruhnya digoncang oleh Tuhan. Sekarang ini saya rasa Ibrani 12 itu belum terjadi sepenuhnya, tetapi itu pasti terjadi. Coba kita lihat. Mari kita merenungkan Ibrani ini atau firman Allah ini dengan cara perenungan yang kita sudah belajar, saudara. Kita bayangkan kalau tiba-tiba langit ya mulai goncang. Kita tahu di langit, saudara, ada benda-benda langit, bahkan ada planet-planet yang lebih besar dari bumi kita, ya. Ada begitu banyak benda-benda yang bergerak di langit, saudara. Dan beberapa kali, saudara, ketika meteor terlepas ya dan menuju ke bumi, para ilmuwan begitu cemas, khawatir, saudara, ya. Nah, dalam Ibrani 12 dikatakan langit akan digoncang habis-habisan. Coba lihat ayat yang ke 27, ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia, oke, kita baca ayat sebelumnya ya, 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Nah, kalau kita bicara bumi, Tuhan tidak berkata begini, satu kali lagi aku akan menggoncang Palu misalnya, bukan. Satu kali lagi aku akan menggoncang Jakarta, bukan. Ketika firman Allah ini ditulis, dikatakan bahwa dia akan goncang bumi secara merata, ya. Mari kita coba berimajinasi ketika dia goncang Palu, saudara, dan kemarin ketika dia goncang Masamba, Sulawesi Selatan, rumah-rumah, mobil, kendaraan ditimbun oleh lumpur. Kita melihat lumpur yang sudah seatap, terus orang-orang yang tinggal di situ, kalau mereka bisa mengatasi, mereka juga trauma. Mereka tidak akan tenang lagi tinggal di daerah itu. Ini mengerikan sekali. Nah, bayangkan, saudara, kalau dulu Aceh digoncang, saudara, seluruh dunia itu pergi ke Aceh, melihat ke Aceh untuk menolong. Kalau seluruh bumi digoncang, langit digoncang, siapa yang mau nolong kita? Setiap negara digoncang, saudara. Kita tidak bisa berharap pertolongan dari tempat-tempat lain yang tidak digoncang oleh Tuhan. Nggak bisa. Sendiri-sendiri kita akan menghadapi goncangan itu. Kalau sekarang sudah baru goncang, sana goncang, pemerintah langsung gerakan bantuan dengan cepat ditolong. Kita bisa berharap kalau terlalu besar, bahkan negara-negara luar bisa bantu. Tapi kalau seluruh bumi digoncang, saudara, nggak ada satu orang pun yang tidak mengalami.
Pada masa Tuhan goncang seperti itu, nggak ada yang bisa nolong kita. Coba kita bayangkan, ketika kita menjerit-jerit, sebelah sana juga menjerit. Ketika kita mungkin sampai di leher lumpurnya mau keluar, orang-orang yang lain bahkan sudah tenggelam. Ngeri. Kalau Tuhan menggoncang, saya tidak bisa mengatakan apakah ini gempa, goncangan apa saja. Tapi kalau bicara bumi itu berarti merata, global. Semua, nggak ada satu daerah, nggak ada wilayah yang tidak mengalami. Termasuk kutub utara, kutub selatan goncang, airnya, esnya mencair, laut naik, kota-kota di pinggir laut pasti tenggelam. Mari kita bayangkan. Jadi apa yang kita alami saat ini belum apa-apa sekali. Saya bilang namanya belum apa-apa, ya. Itu baru bumi, belum langit, saudara. Orang berlarian, saudara, bumi goncang dari langit, saudara, berjatuhan meteor-meteor, benda-benda langit. Wow. Saya merenungkan Ibrani ini. Tiba-tiba Tuhan bilang, apa itu COVID? Belum apa-apa, kamu sudah kelang kabut. Dunia sudah repot. Ini belum digenapi seluruhnya. Nah, setelah kita baca terus ayat yang ke-27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi ada sebuah agenda ilahi di mana Tuhan akan menunjukkan ini loh yang tidak goncang. Tuhan akan tunjukkan ini loh firman Allah nggak goncang. Dan dia juga akan mempertontonkan jemaat anak-anak Tuhan yang berdiri di atas firman Allah tidak akan tergoncangkan. Haleluya. Ini tujuannya. Yuk kita lihat sekarang. Ya. Sebab ada banyak orang ya sama saja mau ibadah nggak ibadah, bodoh aja. Nanti akan terlihat perbedaan. Haleluya. Ya. Kita lompat dulu sebentar dalam Maliaki. Lihat Maliaki pasal yang keempat. Ayat berapa? Maliaki 3 ayat 18. Coba dibaca. Maliaki 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Haleluya, amin. Kalau kita baca dari ayat 16, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada. Ada satu hari
Ya, memang perjalanan waktu seringkali menipu banyak manusia. Sama, dari tahun ke tahun kelihatannya yang beribadah dan yang tidak beribadah kok podo wae sami mawon. Kelihatannya sama. Sampai pemazmur dalam Mazmur 73 hampir saja jatuh. Karena apa? Dia bingung kok bisa. Orang-orang fasik, gemuk-gemuk, bahkan mereka dengan omongannya yang ngawur, ya, melecehkan tentang hal-hal rohani. Sementara orang-orang benar kok kelihatannya kok banyak kemalangan. Lalu dia masuk dalam bait Allah, dia tanya sama Tuhan. Sama seperti pagi hari ini kita ada di bait Allah dan Tuhan sedang bukakan sesuatu. Haleluya. Nanti ada waktunya. Pada masa-masa semuanya tenang, memang kelihatannya nggak ada bedanya. Bahkan orang-orang percaya anak-anak Tuhan karena harus menyalipkan kedagingan, nggak bisa sebebas-bebasnya seperti orang dunia. Orang dunia boleh menipu dapat keuntungan besar, boleh mencuri, boleh korupsi, sehingga mereka nampak makmur. Mereka nggak usah beribadah cari uang terus, nggak apa-apa, sampai gendut-gendut nggak apa-apa. Ya, sementara orang percaya karena dia diciptakan, dia sadar dia harus beribadah, maka dia harus menyisihkan waktu tiap hari untuk beribadah. Nampaknya kok rugi ya, tapi Tuhan bilang ada satu hari di mana perbedaan itu akan terlihat. Kita sudah belajar Lukas pasal yang ke-6 tentang dua macam rumah. Dua macam rumah, kualitasnya semuanya sama kecuali satu, yaitu fondasi. Bedanya cuma di fondasi. Yang lain itu sama. Sehingga kalau nggak ada apa-apa, kita sulit membedakan. Ini nampak rohani, ini juga nampak rohani. Sama. Ini kelihatan beribadah, ini kelihatan beribadah. Hanya ibadah mereka kualitasnya pasti beda, ditentukan oleh fondasi. Fondasinya apa? Melakukan perintah-perintahku. Amin. Melakukan perintah utama. Konteksnya itu sih. Karena Lukas pasal 6 paralel dengan Matius 7 yang bicara hal yang sama juga. Kita tahu Matius 5 sampai Matius 7 khotbah di bukit itu penjabaran dari perintah yang utama. Yesus berkata nanti akan kelihatan. Kamu yang kelihatan berjuang melawan kedagingan karena harus melakukan perintah yang utama, sepertinya berat bagi daging. Tapi Yesus berkata, tunggu waktunya. Karena ada waktu di mana akan terlihat perbedaan. Ketika goncangan itu datang, pada waktu itu ada sebuah tontonan besar di mana malaikat-malaikat juga akan menonton. Pada waktu itu akan terlihat mana anak Tuhan yang fondasinya kuat, mana tidak. Apakah ada waktu untuk terburu-buru, ya cepat-cepat mempersiapkan diri? Enggak sempat. Dalam Lukas pasal 6 itu disebut, ya, rumah itu segera roboh. Dia nggak roboh pelan-pelan, ya enggak. Ketika hari itu tiba, robohnya mendadak, waktu dan nggak bisa bangun, hebatlah kerusakannya. Ya. Pada waktu itu terlambat untuk mencari Tuhan, ampun, Tuhan tolong, terlambat.
Haleluya. Telat. Ya. Kalau saudara percaya firman Allah, mungkin hari-hari ini saudara, aduh, kok hidup jadi anak Tuhan kok harus menyangkal diri, pikul salib, kok tetaplah bertekun. Haleluya. Haleluya. Nah, kembali ke Ibrani pasal 12 tadi. Supaya tinggal tetap apa yang tak tergoncangkan. Dalam ayat 28 itu adalah kerajaan Allah. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, mau terima kerajaan yang tidak tergoncangkan? Haleluya. Ya. Kerajaan yang tidak tergoncangkan pasti rakyatnya, warganya dijamin tidak goncang. Amin. Amin. Makanya kita harus hidup menurut aturan-aturan kerajaan Allah. Nah, rahasia supaya tidak goncang, rahasia supaya kita mengalami kekuatan, jaminan dari kerajaan Allah, supaya kita bisa hidup di dalam kerajaan Allah walaupun masih di dunia dan tidak tergoncangkan. Kuncinya adalah apa, saudara? Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Haleluya. Nah ini, jadi ternyata ada kuncinya. Kuncinya apa? Ibadah yang benar, ibadah yang berkenan, bukan ibadah yang asal-asalan. Bukan kalau ada waktu ibadah, kalau nggak ada waktu nggak usah. Ibadah bukan tunggu ada waktu, ibadah harus pertama-tama dikasih waktu. Haleluya. Dan saya nggak ada waktu. Karena ini kunci untuk hidup yang bertahan di tengah guncangan. Haleluya. Kuncinya ini. Ibadah ini paling penting. Dan ibadahnya juga harus menurut apa yang berkenan kepada Tuhan, bukan menurut mauku. Aku rasa sudah cukup lah ibadah sekali seminggu cukup. Bukan itu. Ibadah kita hari-hari ini sedang dimurnikan. Lihat orang-orang Kristen, ada banyak orang Kristen yang hari-hari ini kekeringan secara rohani. Baru mulai ibadah sudah ditutup lagi. Kita bersyukur. Ya. Wilayah kita sampai sebelah barat sana itu masih hijau. Di luar Weleri yang tidak hijau. Yang paling merah itu Kota Kendal, dalam Kota Kendal saja nggak ada. Itu baru ada di Brangsong, Kaliwungu, Boja. Sehingga kita bisa ngumpul. Tapi di tempat-tempat tertentu mereka begitu kepinginnya karena mereka membatasi. Ya, bukan berarti berkumpul seperti ini nggak penting. Namun nggak cukup kalau cuma seperti ini. Haleluya. Kalau cuma seperti ini, aduh. Bahkan saya ingin katakan, ngumpul seperti ini termasuk kita baru sinau saja. Kita baru belajar tentang ibadah. Praktek ibadah itu dalam keseharian. Amin. Itu yang penting. Jangan bikin dua area. Gereja itu beribadah. Di luar gereja itu duniawi. Siapa bilang? Ini kuncinya. Mari kita periksa diri kita. Kalau kita ketika diterpa badai kaget, itu wajar. Tapi kalau kita bukan cuma kaget tapi diem terus,
cemas terus sampai tumbang, itu ada yang gak beres dengan ibadah kita. Saya ingin mengatakan justru di situasi sekarang ini harus terjadi banyak mujizat bagi anak Tuhan. Amin. Haleluya. Loh, kami terus mengalami mujizat. Kalau saudara ke belakang, kemarin kami baru renovasi sofanya. Silakan duduk di belakang enak. Silakan masuk. Sudah tidak nyangkol paku. Karena kami dikirimi berkat oleh Tuhan. Haleluya. Malah ada berkat-berkat ekstra yang saya sering saksikan, orangnya nggak berhenti loh. Kami nggak hubungan langsung lagi, pakai perantara orang Semarang. Masih transfer terus berkat. Kami nggak jerit-jerit loh, nggak minta-minta maaf dalam tanda petik kayak yang lain-lain. Ada yang sampai marah-marah sama kami. Kenapa sesama rekan pendeta yang terdekat kok nggak ditolong duluan, kok yang jauh-jauh yang jenengan tolong? Seolah-olah saya berutang. Saya nggak ngemis, nggak. Kami cuma memuji Tuhan dan percaya ibadah itu ditingkatkan pagi, sore, apalagi kalau sudah klik, terus udah gak berhenti tuh saya nyanyi Yesus lebih besar, sampai berulang-ulang sampai terjadi breakthrough dalam hati. Kalau kami nyanyi itu beda dengan ibadah yang saya kirim ke saudara cuma 1-2 lagu. Makanya harusnya saudara terusin. Walaupun selesai renungan, ya, kemudian saya sudah tutup doa, harusnya terus nyanyi sampai jebol, haleluya. Sampai hal-hal yang gak benar di hati saudara, sampai beban di pikiran saudara dihancurkan oleh pujian. Kami kalau saya nyanyi, ada kalanya saya duduk, tadinya ibu gembala juga duduk, lama-lama dia sudah berdiri, sudah. Itu yang kami lakukan. Makanya nggak ada ketakutan sama sekali di kami. Haleluya. Kalau sebelumnya saya khawatir anak. Kami kuat gimana ya? Anak saya kuat nggak? Ternyata dia juga diberkati. Haleluya. Jadi di masa ini Tuhan sedang menunjukkan, Tuhan sedang menyatakan ini tidak tergoncangkan. Haleluya. Makanya ibadahnya ditingkatkan. Pertama diperbaiki, ya, motifnya, ya, tujuannya, pengejarannya apa. Kalau sudah menemukan, oh ini bentuk ibadah yang benar, ditingkatkan, frekuensinya ditambah. Haleluya, ya, ditambah. Kalau perlu sepanjang hari, sikap hati kita, sikap hati beribadah. Wow. Cara hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, caranya adalah ibadah. Haleluya. Amin. Jangan sampai saudara kita salah sendiri bilang apa doanya, aku tiap minggu biar tiap minggu malah tengah minggu teko. Apa doanya oriku? Periksa dulu, periksa dilihat coba. Ini ibadahmu ini nyambung dengan Tuhan atau nyangkut? Nggak nyampe, cuma sampai di mulut aja. Sekarang kita lihat ayat yang kita baca di awal, Roma pasal 12. Roma 12, tadi kita sudah membaca. Yang pertama, ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan
tubuh, katakan bersama, mempersembahkan tubuh. Itu maksudnya apa, saudara? Maksud dari mempersembahkan tubuh itu apa maksudnya? Mari kita lihat, saudara. Tubuh kita, dengar baik ya, kenapa harus tubuh? Di dalam tubuh kita ada jiwa dan roh. Jadi dengan mempersembahkan tubuh, kita sudah mempersembahkan jiwa dan roh, hati kita. Amin. Amin. Yang kedua, saudara, mengapa tubuh? Ya, yang kedua, alasannya di tubuh kita inilah terdapat tabiat-tabiat dosa. Dia yang harus tangani. Roh kita itu sebenarnya sudah baik, sempurna roh kita. Ketika kita dilahirkan baru, saudara, roh kita itu udah beres. Ya, tapi tubuh kita ini biang kerok. Makanya Paulus berkata, aku melatih tubuhku supaya jangan sampai aku sesudah memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Jangan sampai aku yang ngaku-ngakunya ibadah, ngaku-ngakunya orang Kristen, tapi ditolak. Karena apa? Tidak mendisiplin tubuh. Tubuh itu yang paling banyak bertentangan dengan roh kita. Tubuh itu yang paling banyak menolak untuk capek sedikit karena Tuhan. Saudara, ketika saya ini sudah masuk berapa bulan sudah tiap hari. Kalau pergi gage-gage pulang, kenapa cepat pulang? Saya harus mempersiapkan ibadah keluarga. Itu saking rutinnya, saudara, saya juga sering capek, saudara. Apalagi kalau waktunya mepet, mepet. Padahal urusan yang baru kami urus juga penting. Waktunya mepet. Itu benar-benar kayak dikejar-kejar, saudara. Ya. Dan sering terjadi mujizat dalam 1 jam itu saya setelah dipakai untuk recording ibadah, saudara. Selesai itu Ibu Gembala bilang, ojo saya dikirim karena ake sing keliru-keliru ngetike. Lah mencari yang keliru-keliru itu matanya sampai pedes. Di mana yang keliru? Dari bawah atas. Poin ini, kata-katanya ngawur tulisannya. Nggak gampang saya bikin, nggak mudah. Hanya rasanya, pinginnya itu turu wae. Kalau baru urusan pergi, saudara, Bung Bala bilang tidur aja dulu. Lah saya kalau tidur itu bisa kebablasan, nggak bangun pada waktunya. Jadi walaupun sama ngantuk dikit, tubuh ini maunya tidur aja. Tapi karena melayani Tuhan, saya tahan. Udah kalanya saya mandi supaya hilang ngantuknya. Saya jalan keluar supaya hilang ngantuknya, masuk lagi bikin. Gak gampang, karena Tuhan. Tubuh ini harus dipakai untuk Tuhan, amin. Harus sinkron, sinergi dengan roh kita. Yang jadi persoalan besar tuh keinginan daging kita ini. Kalau kita nggak atur, nggak latih, coba katakan bersama, latih. Dia harus dilatih untuk sinkron, ayo sinkron. Luar manusia dalam, ya. Outer man, inner man harus sinkron. Nah, lalu yang ketiga, saudara, tubuh kita ini ditulis dalam Alkitab adalah bait Allah. Haleluya. Apa itu bait Allah? Tempat kehadiran Allah. Jadi Tuhan itu bukannya menjadikan hati kita bait Allah.
tubuh kita juga bait Allah. Haleluya. Bait Allah tempat kita beribadah. Makanya ibadah itu ada dimensi tubuhnya, saudara. Dimensi fisik. Lalu yang berikut, saudara, tubuh kita ini disebut dalam kitab Korintus, ya, 1 Korintus pasal yang ke-6 kalau saya nggak salah. Tubuh kita ini anggotanya Kristus. Jangan dipakai untuk percabulan. Maksudnya apa? Tubuh kita ini benar-benar adalah anggota tubuhnya Yesus. Haleluya. Sekali lagi, tubuh kita ini anggota. Sejak kita bertobat, tubuh kita ini bagian dari tubuhnya Yesus. Benar-benar bagian dari tubuhnya Yesus. Kalau kita ngerti ini Roma 12 ayat 1, tubuh kita dipersembahkan penuh buat Tuhan Yesus, pasti Tuhan pelihara. Haleluya. Haleluya. Ya, kalau Tuhan bilang COVID jangan mendekat, tubuh orang ini masih akan saya pakai. Amin. Tapi kalau Tuhan bilang, nah waktunya terima upah, nggak perlu COVID. Waktunya kamu berangkat, nggak usah pakai COVID juga kita mati. Amin. Amin. Saya tidak juga suruh saudara sembarangan, enggak. Aturan-aturan yang Tuhan sudah tetapkan di alam ini kita tetap harus taati. Aturan kesehatan taatilah, amin. Itu bukan urusan Tuhan, urusan kita. Tapi ketika kita sudah lakukan semua, yang penting tubuh kita diserahkan buat Tuhan, dipakai untuk melayani Tuhan. Beres, haleluya. Makanya 1 Korintus 6 ayat yang ke-19, 20, tolong dibacakan. 1 Korintus 6 ayat 19, 20. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Lalu? Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Apa saudara? Muliakanlah Allah dengan. Halo? Inilah ibadah, saudara. Muliakan Allah dengan tubuh itu maksudnya apa? Artinya semua yang kita lakukan dengan tubuh kita, kita lakukan untuk memuliakan Allah. Maka maksudnya itulah ibadah, saudara. Mempersembahkan tubuh untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Tubuh kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan dengan tubuh ini, perkataan kita, perbuatan kita, semua arahnya untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Ketika kita bekerja, walaupun itu pekerjaan kita sendiri, kita latih tubuh ini. Ayo kerjakan dengan baik. Karena caramu bekerja, kalau dilihat orang, harus memuliakan, orangnya harus memuliakan Tuhan. Wah, luar biasa sih orang Kristen ini. Amin. Ketika kita buang sampah sembarangan, walaupun itu di rumah kita, orang harus bisa melihat, wow, orang Kristen ini. Waktu kita membersihkan, ada sampah sedikit kita bersihkan, kita ingin rumah kita bersih. Orang lihat, itu juga untuk mempermuliakan Tuhan. Kita ini anak Tuhan.
Semua yang kita lakukan bukan supaya kita dipuji. Wow. Ada tetangga tanya, siapa yang ngepel pastori? Besar begitu. Bu Gembala bilang, ada kelanya saya, ada kelanya Bapak Pendeta. Wah, pendeta kok masih ngepel? Haleluya. Saya ingin orang kalau masuk, mereka bukan hanya nanti melihat rumah dan kemudian memuji pendeta, bukan. Ujung-ujungnya mereka harus mengakui bahwa Tuhannya orang Kristen luar biasa. Haleluya. Apapun yang kita lakukan, ketika kita melayani orang sesama rekan bisnis, relasi bisnis, lakukan dengan baik. Walaupun kita lagi punya masalah, jangan kita membiarkan masalah itu mempengaruhi ketika kita sedang mengerjakan sesuatu bagi rekan bisnis kita. Semua. Caranya bagaimana, saudara? Kolose 3 ayat 17 dan ayat 23. Mari lihat caranya itu. Inilah ibadah, saudara. Kolose 3 mulai ayat 17. Coba baca pelan-pelan. Ayat 17 dulu. Demikian firman Tuhan, dan segala sesuatu yang kami lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Oh, jadi waktu melakukannya ya dalam nama Yesus sambil mengucap syukur, terima kasih Tuhan saya masih bisa melakukan ini. Amin. Setiap kali mau melakukan dalam nama Yesus, terima kasih Bapak aku mau melakukan ini, terima kasih aku masih diberi kekuatan. Itu artinya apa? Semua yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Amin. Di dalam nama Yesus artinya apa, saudara? Nama Yesus itu apa, saudara? Saudara yang ikut teratur 4M, nama Yesus itu artinya YHWH, Juru Selamat, Penyelamat. Yehova, Penyelamat. Yehova itu dari kata YHWH. YHWH itu apa? Aku ada, aku hadir. Lakukanlah segala sesuatu di hadapan kehadiran Allah. Itu ibadah yang sejati. Haleluya. Arti nama Yesus Yehova, YHWH dalam Keluaran 3 itu aku ada. Dialah sang eksistensi sejati. Yang lain ada dan tiada. Tapi Tuhan itu keberadaannya tidak pernah tiada. Eksistensi hal-hal yang lain, keberadaan hal yang lain itu karena Tuhan. Yang lain tidak akan ada tanpa Tuhan. Satu-satunya yang tetap ada, selalu hadir, Sang Yehova, YHWH. Kita sudah belajar. Lakukanlah segala sesuatu dalam nama Yesus. Artinya lakukanlah segala sesuatu di hadapan aku ada dan aku ada. Segala sesuatu. Amin. Ada kalanya. Makanya ini pemurnian dan peningkatan ibadah. Ada kalanya kita sudah di dalam gereja saja, kita belum mempraktekkan YHWH ini, nama Tuhan ini. Kita nggak sadar Tuhan itu ada. Kita nggak hormat. Kita biasa saja tuh. Nggak ketemu Tuhan, apalagi ada banyak orang beribadah seperti ini. Nggak ketemu Tuhan sama sekali. Makanya ibadahnya nggak benar. Ibadahnya tidak memperkokoh kehidupannya sama sekali. Tidak mengubah apa-apa.
Jadi ibadah yang sejati itu mempersembahkan tubuh itu adalah apapun yang kita lakukan dengan tubuh kita, lakukan dengan nama Tuhan atau di hadapan Tuhan sambil mengucap terima kasih Tuhan. Bangun pagi, oh terima kasih. Saudara, saya bangun pagi itu kalau nggak sempat, misalnya doanya cepet-cepet, hati belum jebol, itu satu hari itu nggak enak. Masalah bisa muncul, bisa jengkel. Makanya kalau bangun pagi, ya, kalau sudah tanya, ibadah pagi dan ibadah malam, dua-duanya penting, tapi lebih penting lagi pagi. Karena itu bekal satu hari banyak pencobaan. Di hati saya harus bangun dulu. Sebab kalau hati saya nggak bangun, nanti Tuhan nggak pimpin dalam apa yang mau dilakukan. Kita sudah belajar, ya, di gerbang Elo kemarin ditulis dalam Kisah Rasul. Coba lihat Kisah Rasul pasal berapa itu? 10 ayat 38. Coba baca. Ya. Banyak anak Tuhan itu ngawur, minta tolong sama Tuhan, tapi dia sendiri yang nyeleneh. Coba lihat, baca. Demikian firman Tuhan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Lihat, Yesus diurapi. Salah satu tujuannya adalah untuk berbuat baik. Dia berkeliling untuk berbuat baik. Saudara, berbuat baik itu kalau kita mampu itu enteng, gampang banget. Tapi firman Tuhan bilang kita harus minta pengurapan waktu melakukannya. Walaupun kita sudah ahli berbuat baik. Karena kalau tidak diurapi Tuhan, nggak ada dampaknya. Kalau jemaat GPD Weleri mulai melepaskan perbuatan baik di tengah kota, atmosfer kota ini akan berubah. Asal waktu berbuat baik kita diurapi. Waktu kita berbuat baik kita diurapi Tuhan, itu kuasanya lebih besar dari asal berbuat baik. Jadi pengurapan Allah bukan hanya waktu kita mau melayani di sini, bukan hanya seperti saya waktu mau berkhotbah minta urapan Tuhan, tetapi mulai dari bangun tidur, apapun yang kita akan lakukan, kita minta pengurapan Tuhan. Haleluya. Apapun. Makanya bangun pagi itu penting berdoa sampai pengurapan turun, supaya hati kita itu peka. Apa sih pengurapan itu, saudara? Pengurapan itu bukan sekedar kuasa, tetapi ada satu pribadi yang menguasai dan menggerakkan kita. Jadi pengurapan itu bukan tenaga saja. Pengurapan itu kita dapatkan karena kita melekat erat dengan Tuhan, sehingga kuasa, ya, dunamosnya Tuhan itu bergerak maksimal di dalam hidup kita, sehingga apapun yang kita lakukan ada sentuhan kuasa. Haleluya. Haleluya. Waktu orang merasakan kebaikan kita, dia bisa nangis karena apa? Bukan hanya perbuatan baik yang terasa, dia bisa merasakan ada gelombang kasih di sana, ada gelombang kuasa. Dia akan merasakan ada kehadiran pribadi lain di dalam perbuatan baik ini, karena ada pengurapan. Haleluya. Di waktu kita berbuat baik, sebelum kita buat, kita doa dulu, Tuhan, urapi. Biar bukan aku saja, bukan perbuatan baikku saja yang terasa, tetapi biarlah
tanganmu yang bergerak melalui tanganku. Jadi ketika orang-orang mengalami kebaikan kita, dia merasakan ada pribadi lain yang melakukannya. Itu yang mengubah orang. Makanya jangan bilang, kurang ajar tuh orang itu. Berapa banyak kali aku nolong dia. Berapa banyak kali aku buat baik sama dia. Ya, berapa banyak kali dia utang aku bebaskan. Kok balasannya seperti ini? Apalagi bodoh anak Tuhan orang Kristen kok kelakuan ini kurang tahu balasmu di Kalau kita berbuat baik karena digerakkan oleh urapan, kita nggak akan mungkin. Nanti orangnya berurusan dengan Tuhan. Ya. Mungkin juga dia begitu karena kita berbuat baik tidak diurapi Tuhan. Tapi kalau kita berbuat baik, kita diurapi Tuhan. Kita sedang melepaskan kuasa yang melebihi bahkan berlipat-lipat kali dari efek perbuatan baik itu. Haleluya. Sampai kemuliaan Tuhan. Ini ibadah yang sejati itu ini. Di mana kita persembahkan tubuh kita. Apa yang kita lakukan dengan tubuh kita selalu di hadapan hadirat Allah. Itu kunci pengurapan. Selalu hidup di hadapan hadirat Allah. Selalu bangun keintiman dengan Tuhan. Yang kita sedang lakukan dengan sema itu perlahan-lahan membangun keintiman dengan Tuhan. Ya, kita lakukan itu sampai hati kita itu terbiasa terkoneksi dengan Tuhan. Supaya pengurapan Allah nggak pernah berhenti dalam hidup kita. Apalagi ketika kita bekerja, ya, kalau Tuhan sudah mengurapi tangan kita, firman Allah berkata kepada Saul, apa saja yang dijumpai dengan tanganmu, kerjakan itu, pasti berhasil. Haleluya. Kalau pengurapan Allah udah turun, dengar baik. Ya. Nah, apapun yang dihasilkan oleh kuasa pengurapan Allah itu tidak tergoncang. Itulah ya praktek ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Tidak boleh ada gangguan sama sekali dalam hubungan dengan Tuhan. Sekarang pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau? Tergantung pilihan kita. Saya hanya mengajarkan, nanti kita akan buktikan bersama-sama. Coba katakan, tunggu harinya. Ya. Nah, saya cuma mau beritahu yang terakhir. Ibadah yang sejati itu, ya, karena dia bukan ritual, itu gaya hidup, itu nggak bisa dibangun dalam sehari. Itu perlu berlatih. 1 Timotius 4 ayat 7-8. Latihlah dirimu beribadah. Amin. Ya, makanya saya dulu bingung ibadah latihan. Tinggal datang gereja, duduk, berdiri, tepuk tangan, amin amin. Terus ternyata ibadah bukan itu. Ibadah itu salah satunya kita baru bahas mempersembahkan tubuh, belum lainnya. Ternyata ibadah itu sampai dalam kehidupan sehari-hari harus mewarnai hidup kita. Mari kita datang pada Tuhan. Yang main musik maju ke depan. Oh haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Sing. Haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati.
Bapa, ku bersembahkan tulus segala persembahan yang dan yang Mari masuk dalam penyerahan diri lebih dalam. Datang pada Tuhan, datang lebih dekat lagi, lebih dekat lagi serta lebih lagi. Tuhan, inilah hidup kami, inilah keberadaan hidup kami. Tuhan, kami persembahkan kepadamu. Biarlah hadiratmu Tuhan selalu melingkupi hidup kami ya Tuhan.
Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, ajarlah kami. Sama kaya lama-lama saja. Oh Tuhan, tanpa Engkau, biarlah kerajaanmu datang. Oh, liputi kami, liputi kami. Kuasa orang mata kaya lama. Oh, mata kaya lama. Oh, mata kaya lama. Kama kami semua, kama kami semua. Ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, urapi kami, Ya Roh Kudus. Saudara, tingkatkan ibadahmu, karena hanya itulah kunci untuk bertahan di tengah goncangan yang lebih lagi, yang lebih berat lagi. Persiapkan diri kita dengan membangun ibadah yang berkenan, ibadah yang sejati, ibadah yang benar. Kita sudah diajar, kita tinggal mempraktekkannya. Mari angkat tangan sekali lagi. Tuhan, berkatilah setiap anak-anak-Mu Tuhan yang pagi hari ini sudah datang bersekutu, bahkan mendengar firman Allah, terutama yang merespon firman Allah, yang hari ini dan seterusnya akan meningkatkan ibadahnya, ibadah yang sejati, diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat firman Allah malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, katakan bersama amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita akan terus tingkatkan kualitas ibadah kita, karena kita akan ditunjukkan apa yang tidak akan tergoncangkan oleh Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Saya minta dengan hormat Ibu Jen berdoa untuk persembahan. Haleluya. 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 Bukan berapa uang yang kami bawa kepada Tuhan, tapi persembahan tubuh kami. Ya Yesus. Kami taruh tubuh kami bagi Tuhan, untuk menyamakan kemuliaan Tuhan dalam dunia ini berdoa. Engkau ada Tuhan, Engkau ada bersama kami. Urapi pendengaran kami, urapi hati kami, agar hati seorang murid itu
itu ada bagi kami Tuhan. Ada pada kami Tuhan. Kalau kau mencari orang kami ditemukan Tuhan oleh Kau, kami siap Tuhan. Bapak di tangan kami ada berkat-Mu Tuhan. Ada benih yang harus kami lakukan Tuhan Yesus. Bapak untuk melipat gandakan yang pun kami tidak perlukan Engkau Tuhan. Mari Bapak Engkau urati Tuhan. Engkau berkati setiap kami yang menabur pagi hari ini. Dengan hati yang bersuka-cita saat kami menabur. Agar kemudian kami atas semua rumah tangga kami, atas usaha kami, atas pekerjaan kami, atas segala yang kami upayakan Tuhan Yesus. Engkau buat berhasil bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menabur dengan sukacita. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati persembahan kita semua, tetap bangun kerohanian kita supaya iman kita bekerja dan mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Amin. Minggu depan saudara yang akan melayani adalah Komsel Barat. Lalu kemudian kita akan berdoa juga buat mereka yang lagi proses kesembuhan. Ada Ibu Lasri yang baru dioperasi matanya dan lain-lain yang juga perlu didoakan. Dan kita juga berdoa Bu, supaya saudara-saudara seiman kita yang hari-hari ini mengalami guncangan iman bisa dikuatkan oleh Tuhan. Mari kita berdiri semua. Saya mengundang yang berulang tahun bulan ini maju ke depan untuk didoakan. Haleluya. Kami kalau pagi hari ini kami dapat beribadah bersama-sama, bahkan saling mengimpartasi pengurapan yang daripada Tuhan
menerima firman-Mu, ungkapan isi hati-Mu, kerinduan-Mu atas hidup kami. Tuhan, kami bersyukur karena di tempat-tempat lain ada begitu banyak gereja-gereja yang masih ditutup untuk ibadah bersama. Tuhan, tolong saudara-saudara seiman kami yang imannya sedang mengalami goncangan, sedang mengalami kelemahan karena pergumulan hidup yang berat. Tuhan, kami percaya Engkau Allah menguatkan mereka, Engkau Allah membela mereka, Engkau Allah tidak membiarkan mereka. Saudara-saudara kami yang juga sakit secara fisik, kami berdoa dalam nama Yesus, secara khusus buat Ibu Lastri yang matanya dalam proses penyembuhan. Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Kau berikan kesembuhan pemulihan yang lebih cepat Tuhan. Dalam nama Yesus, Ibu Rahayu juga, bahkan Ibu Mewah Bapak Sanjaya, dalam nama Yesus, Tuhan memberkati juga saudara-saudara yang tidak dapat beribadah bersama kami. Biarlah Tuhan pilih keberadaan mereka. Semua yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan terus proteksi, Tuhan bungkus tutup kami dengan kuasa darah-Mu. Kenakan kepada kami jubah ilahi perlindungan-Mu Tuhan. Dan Tuhan, sepanjang minggu berjalan diberkati, apapun yang kami kerjakan, kami mau kerjakan di hadapan-Mu dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, tolong Indonesia, pemerintah, gugus tugas penanganan COVID-19. Tuhan, berikan kekuatan hikmat juga masyarakat Indonesia. Berikan pikiran hati yang sadar Tuhan, supaya bukan hanya mementingkan diri sendiri, tapi juga melindungi orang-orang lain dengan terus mengenakan protokoler yang sudah diatur oleh kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas ibadah ini. Saudara sekalian, kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa di surga, kasih dan kemurahan dari Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, pengurapan kuasa Roh Kudus menyertai kita, memberkati kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.